Yang terhormat juga kepada Bapak Ibu juga staf SMA Negeri Ciksal, dan tentunya yang sangat spesialisasi sekali pada anak-anakku SMA Negeri 1 Ciksal yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai dan pasti Bapak banggakan ya. Nah, nanti kalau Bapak ucapan selamat pagi, adik-adik bilang selamat pagi, luar biasa ya, bisa? Bisa. Ya, jadi karena kita masih pagi, kita harus semangat adik-adik ya. Jadi contoh ya, misalnya selamat pagi, luar biasa, bisa kan? Baik ya. Baik, selamat pagi, luar biasa. Ya, ini kayaknya kurang semangat nih, sekali lagi ya. Ya, semangat adik-adik ya, semangat, kita harus semangat nih karena adik-adik adalah generasi muda penerus bangsa yang nanti kita ini ketika udah pensiun, adik-adik lah yang akan meneruskan yang ada di depan adik-adik. Sekali lagi ya, selamat pagi, luar biasa. Terima kasih adik-adik atas semangatnya ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bapak Kepala Sekolah, berikut Bapak Ibu Dewan Guru yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bisa bertatap muka dengan para siswanya. Adik-adik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mungkin adik-adik bertanya-tanya, ini Pak Kapolsek ini sering datang ke sini ya, sering datang ke sekolah kita ini, ada apa sih, kan gitu ya. Jadi begini adik-adik ya, jadi Bapak ini ya tentunya sangat perhatian ya, sangat atensi dan sangat sayang kepada adik-adik sekalian. Karena apa? Bapak juga sama ya, mempunyai moral untuk untuk menjaga adik-adik ya sebagai generasi penerus bangsa ya, yang nanti di kemudian hari menjadi pengganti istilahnya yang adik-adik lihat di depan adik-adik bapak-bapak kita dan ibu kita ya. Makanya itu Bapak ini sering ke sini ya, dan tentunya kadang-kadang Bapak sering sering cerewet adik-adik ya, sering negor. Mungkin ada yang Bapak pernah tanya ya, lagi di mana. Nah, dengan kehadiran Bapak di sini, pertama-tama tujuan Bapak adalah silaturahmi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga kepada adik sekalian. Jadi karena kenapa? Ya, kita ini tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita di tahun sekarang ini kita memasuki tahun politik. Adik-adik tentunya sudah ada yang bisa memberikan suaranya. Bapak pengen tahu siapa yang sudah mulai bisa ngikut ini suara? Angkatan. Ya. Jadi ya, makasih adik-adik ya, makasih ya. Udah, cukup adik-adik, cukup ya, udah, turun lagi ini tangannya udah turun ya. Ya diam ya, udah turun, ya turun adik-adik ya. Silakan nanti adik-adik untuk memberikan suaranya ketika di tanggal 14 Februari. Akan tetapi Bapak pesan dengerin adik-adik ya, yang di belakang turun tangannya, turun tangannya. Ya, berharap tidak terprovokasi ya, baik itu di media, baik itu secara langsung, tidak terprovokasi. Silakan pilih ini hak pilihnya, silakan, tapi tidak terprovokasi. Artinya apa? Jika terprovokasi, siapa yang akan rugi? Kita sendiri adik-adik. Kemudian di pertemuan yang sekarang ini, Bapak juga berpesan kepada adik-adikku sekalian. Alhamdulillah ya, SMA Negeri 1 Ciksal ini Bapak pantau dan Bapak amati dari mulai kemarin sampai udah 2 bulan ke belakang sampai sekarang, alhamdulillah ya, tidak ada kejadian baik tawuran, balap liar, keributan yang lain-lain. Tepuk tangan dulu adik-adik.
itu ya Bapak menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk adik-adik kalian, karena Bapak juga merasa senang nih punya siswa-siswi SMP negeri SMA Negeri 1 Cikesal ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya. Bapak terima kasih adik-adik ya. Jadi itu peran adik-adik juga ya. Kalaupun toh Bapak ini atau Bapak guru, Ibu guru ini bisa ngomong tapi adik tidak melaksanakan tetap aja ya tidak ada artinya. Ini kita kerjasama untuk ketertiban ini, alhamdulillah ya adik-adik tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dalam pertemuan ini Bapak berpesan pada adik ya, jangan sekali-kali melakukan tindakan pidana ya. Pertama ya, di sini ada tawuran remaja, kemudian balap liar ya, balap liar, kemudian pemalakan. Bapak tidak mau lagi mendengar di sini ada pemalakan. Kalau sampai terjadi Bapak akan tindak ya. Siapa bilang anak-anak di bawah umur ini tidak kena pidana? Kena ya, gitu ya. Kemudian tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan pidana yang lainnya ya. Karena apa? Karena kita adalah negara hukum. Jadi semuanya tidak ada yang kebal dengan hukum ya. Adik-adik sering mendengar dari media massa siapa yang kebal hukum, tidak ada ya. Kemudian Bapak berpesan kepada adik-adik sekalian, ketika ya berangkat dari rumah untuk menuju sekolah, berangkatlah dari rumah masuk sekolah. Tidak sampai berangkat akan tetapi belok ke warung cuma nongkrong. Kalau sampai ada yang nongkrong di warung-warung dan Bapak lewat ketemu sama Bapak, akan Bapak bawa. Silakan aja, bisa dilaksanakan. Bapak juga akan bawa nanti. Tinggal Bapak nanti nelpon ke Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Dewan Guru ya, bahwa siswa SMA Negeri 1 Cikesal ini nongkrong, artian bolos ya. Bapak melakukan tindakan demikian bukan tidak semata-mata karena Bapak benci, tidak adik-adik. Semata-mata Bapak ini adalah sayang kepada anak-anakku sekalian. Kenapa? Karena jangan sampai orang tuamu ini yang di rumah sudah membiayai ya adik-adik ini sampai istilahnya apapun yang bisa dilakukan untuk membiayai anak-anakku sekalian untuk sekolah. Nah, anak-anaknya setelah sekolah tidak masuk sekolah. Nah, kalau sampai kejadian nongkrong di luar ketika jam mata pelajaran masih sekolah, Bapak akan tindak, Bapak akan bawa. Kalau bawa motor yang enggak usah dikasihkan, biarin aja, biar mikir sebenarnya ya. Kemudian Bapak berpesan juga untuk anak-anakku sekalian, ketika jam pelajaran sudah selesai, ketika waktunya pulanglah ke rumah masing-masing, bukan untuk main kemana-mana. Karena apa? Tidak ada gunanya. Yang akan terjadi adalah pertama, ketemu dengan siswa yang lain pasti tawuran. Zaman sekarang ini kalau ketemu siswa yang lain bukannya bersahabat tapi tawuran kebanyakan adik-adik ya. Maka dari itu Bapak pesan, kalau jam pelajaran beres sekolah ini tidak ketika pulang tidak belok kemana-mana, tidak main kemana-mana, akan tetap pulang ke rumah. Kenapa? Kalau sampai kejadian yang repot ini pertama yaitu tadi, karena udah jam keluar, sebetulnya Bapak Kepala Sekolah udah lepas tanggung jawab. Kenapa? Udah pulang ya, orang tuamu yang akan Bapak panggil. Jelas di situ nanti di ultimatum. Kalau sampai masih melakukan tindakan-tindakan demikian ya, tentunya Bapak sendiri juga akan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi pada kesimpulannya adik-adik ya, Bapak datang ke sini ini pertama silaturahmi, kedua ya jangan sampai anak-anakku sekalian ini melakukan tindakan yang melanggar hukum. Di sini banyak yang melakukan tindakan hukum ya. Kalau misalnya terjadi tawuran, di situ banyak pasalnya ya. Pasalnya apa? Ada yang tahu? Ya. Pertama, ketika membawa senjata tajam
melanggar undang-undang darurat tahun 51 ya, undang-undang nomor 12 tahun 51. Itu berapa hukumannya? 12 tahun. Ya, kata siapa undang-undang darurat tidak bisa disidik? Bisa disidik, bisa diberkas, bisa dimajukan ke meja pengadilan. Ya, kedua, jika terjadi tawuran dan lawannya meninggal dunia, di situ masuk pasal 338, yaitu pasal pembunuhan. Hukumannya berapa? Ya, seumur hidup hukuman mati ya. Kalau ributnya direncanakan masuk 340 ya. 340 apa? Istilahnya pembunuhan yang direncanakan. Ini namanya? Sanksinya hukuman mati. Ya. Kemudian kalau lawannya luka berat, di sini masuk pasal 351 ya. Kalau sampai lukanya sampai luka seumur hidup, ini masuk 351 ayat 1 yang mengakibatkan cacat fisik. Dan tentunya ini juga sanksinya berapa tahun? Atas 5 tahun hadirin. Jadi yang tadi Bapak sampaikan pasal demi pasal itu tentunya merugikan adik-adik jika terjadi satu hal yang menimpa adik-adik. Ya. Kemudian Bapak di sini berpesan juga kepada adik-adikku sekalian, barangkali ya di siswa ini atau siswi ini ada yang berminat masuk ke Polri, ada yang kelas 12. Ada? Angkat tangan. Dika. Silakan. Kalau misalnya ada yang berminat masuk Polri ya, ya di bulan Maret. Ada ya. Silakan nanti buka websitenya, di situ informasinya ada. Adapun adik-adik masih sekolah itu